silakan untuk kelompoknya Pak Jian, Pak Fahrul, sama satunya Pak Ragil ya. Ya, ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak Ibu Husin. Izin kami dari kelompok untuk kegiatan implementasi jaringan UAN dengan menggunakan struktur mikrotik di SMK Islamiyah Ciputat. Nah, pada sore ini di sini juga ada beberapa analisis situasi tempat PKM yang dimana sebelumnya kami juga mengamati ini. Ada beberapa poin. Yang pertama, poin pertama itu adalah alamat sekolah, yang mana alamat sekolah ini bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 23 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa jumlah pengajar yang kami libatkan karena di sini juga kepingin kami juga guru-guru juga bisa memantau siswanya dan juga mendapatkan ilmu tambahan dari kami. Dan poin ketiga di sini ada beberapa siswa yang kami undang dalam kegiatan tersebut, kurang lebih ada 60 orang dan itu juga eh, masuk ke dalam lab. Nah, kemudian di sini ada beberapa analisa yang dimana hal yang berkaitan dengan mengenai jaringan komputer pada siswa TKJ. Yang dimana juga sekolah tersebut memang sudah memfasilitasi daripada kegiatan PKM ini mulai dari mikrotik ataupun keuangan bahkan sampai peralatan yang memang dibutuhkan untuk jurusan TKJ ini. Dan ini pastinya di sini nomor 5 adalah fasilitas itu terkait masalah internet dan juga hotspot ataupun lab komputer. Nah, di sini ada beberapa latar belakang yang mungkin kami sampaikan. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan besar dalam berbidang berbagai bidang pendidikan. Setiap sekolah yang memiliki fasilitas layanan internet tentu menjadi hal yang harus diperhatikan demi kelancaran pembelajaran baik siswa maupun pengajar. Masalah yang biasa dialami yaitu penggunaan tidak dapat menggunakan internet dan ataupun WAN. WiFi kurang stabil dari masalah yang sedang terjadi diperlukannya tim jaringan yang harus memberikan layanan bantuan, menganalisis kendala, dan juga memberikan konsultasi, lalu melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat. Yang dimana sebenarnya di sekolah ini ada jurusan TKJ yang memang sebenarnya ada beberapa siswa yang belum bisa konfigurasi sederhana untuk jaringan. Walaupun sebenarnya ada beberapa siswa yang memang sudah bisa, apalagi ada beberapa siswa yang sudah mengikuti perlombaan khususnya buat jaringan itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah yang kami temukan. Yang pertama itu adalah bagaimana memberikan pengetahuan terkait konfigurasi dasar router. Yang dimana nih kita targetnya itu di kelas 10 dan juga kelas 11. Karena kelas 12 ini udah mau lulus gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pengetahuan tentang dasar manfaatnya menggunakan router dan konfigurasi untuk kebutuhan sekolah. Yang terakhir, bagaimana memberikan edukasi tentang monitoring jaringan sekolah. Di mana nih monitoring ini menggunakan perangkat router dan juga softwarenya menggunakan Winbox. Nah, di sini ada beberapa tujuan kegiatan PKM yang dimana adapun tujuan dari diselenggarakannya kegiatan PKM ini adalah pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas konektivitas antar jaringan baik lokal maupun global. Maksudnya dari lokal, misalkan dari lokal host ataupun istilah kata ke umum gitu bagaimana caranya. Tuh. Terus kemudian meningkatkan pengetahuan mengenai fitur unggulan seperti doing bandwidth. Nah, itu yang pastinya di sini sangat diperlukan sekali untuk siswa di kelas 11. Karena nanti di kelas 12 itu mereka tuh akan mengikuti kegiatan uji kompetensi. Jadi untuk jurusan mereka sendiri gitu. Nah, yang terakhir, meningkatkan pengetahuan lalu lintas, data yang lebih optimal, serta meningkatkan keamanan jaringan melalui fitur yang disediakan. Ya, pastinya di sini juga untuk meningkatkan keamanan lokal saja, di istilah kata belum sampai global, ataupun istilah kata masih mengamankan dari sisi sekolah saja. Ya, gitu. Kemudian di sini manfaat kegiatan PKM, manfaatan
Manfaatnya di sini ada tiga. Yang pertama itu memberikan pengetahuan terkait konfigurasi dasar menggunakan router mikrotik. Kemudian yang kedua memberikan pengetahuan tentang dasar manfaatnya menggunakan router dan konfigurasi untuk kebutuhan di sekolah. Yang ketiga, memberikan edukasi tentang monitoring jaringan sekolah. Nah, di sini walaupun sebenarnya dari siswa sendiri itu sudah ada beberapa yang mempelajari dasar-dasar seperti ini, tapi kami mencoba buat mengupgrade gitu, buat mengupgrade pengetahuan yang mereka sebenarnya sudah dipelajari, tapi ada upgrade yang terbarunya terkait misalkan konfigurasi ini seperti apa. Kemudian di sini ada tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Yang mana subbab daripada perencanaan itu adalah pembentukan dan juga pembekalan. Yang persiapan ini ada tiga komponen: kesepakatan kerjasama, penyusunan jadwal kegiatan, menentukan tempat sosialisasinya. Dan yang ketiga itu adalah pelaksanaan sosialisasi dan eduksi dan juga pengajaran itu sesuai dengan pelaksanaannya. Dan yang pastinya yang terakhir adalah evaluasi, kira-kira feedback dari pada kegiatan ini seperti apa dan juga pelaksanaannya seperti apa, seperti yang kurang-kurangnya apa. Nanti itu sebagai evaluasi kami. Kemudian di sini ada beberapa hasil dan pembahasan. Yang pertama itu siswa paham bagaimana mengoperasikan perangkat mikrotik. Nah, karena memang mereka-mereka ini harusnya lebih familiar ketika menggunakan perangkat tersebut gitu. Siswa yang kedua itu siswa paham cara kerja hotspot. Nah, sejauh ini kan kalau hotspot ini menggunakan handphone, dari bagaimana konfigurasikannya menggunakan perangkat mikrotik. Terus yang ketiga, siswa paham bagaimana cara mengkonfigurasikan hotspot pada mikrotik itu. Terus kemudian yang terakhir ini adalah dokumentasi kami, yang dimana dokumentasi kami ini ya dari mulai pembukaan dari ketua sekolah sampai foto bersama, dan juga di sini ada beberapa souvenir yang kita berikan bagi siswa yang memang aktif gitu. Semuanya aktif, tapi ada yang lebih aktif gitu. Mulai dari kita memberikan kuis, nah kita berikan kenang-kenangan buat mereka, souvenir buat mereka. Nah, terus sih di sini juga ada beberapa rundown acara yang memang kemarin kita selenggarakan. Nah, mulai dari pukul 8 sampai jam 12. Nah, di sini mulai dari organisasi, pembukaan, doa, dan juga lagu Indonesia Raya, dan juga lagu SMK Bisa, karena memang ini kita masih di SMK, jadi ada lagu SMK Bisanya. Terus sambutan dari kepala sekolah, terus sambutan ketua PKM, terus pemberian cermata, profil Universitas Pamulang, pembahasan materi satu. Nah, pembahasan materi satu ini yang mana disampaikan oleh beberapa dari tim kami, dan juga yang terakhir itu dari saya pembahasan materi ketiga, yang pastinya nanti yang terakhir itu ada dropes untuk siswa yang memang sebenarnya bisa menjawab pertanyaan dari kami. Nah, ini semuanya lokasinya ada di aula dan juga ada di lab TKJ. Nah, kemudian di sini ada kesimpulannya dari kegiatan PKM kami. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul implementasi jaringan WAN dengan menggunakan router mikrotik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk perkembangan teknologi sekarang diharapkan dapat menerima kegiatan yang bersumber untuk kemajuan dalam mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan jaringan dan memahami bagaimana penggunaan mikrotik ini khususnya memang untuk jurusan mereka sebagai TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Terus yang kedua, pemaparan materi dan implementasi jaringan dalam pembelajaran sangatlah penting. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa untuk monitoring jaringan internet agar terhindar dari crash. Sebenarnya di sini selain untuk manfaat yang tadi kami sampaikan, itu sebenarnya mereka itu nanti bisa buat menjadi acuan pada saat ujian kompetensi mereka gitu. Tambah lagi buat mendapatkan sertifikat seperti halnya MTCNA, MTCRE, itu yang menjadi acuan juga buat mereka harus mempelajari dasar-dasarnya dulu gitu supaya nanti tingkat selanjutnya lebih gampang lagi gitu. Nah, di sini ada beberapa saran yang dimana saran ini berdasarkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
Maka saran ke depannya yaitu adanya pengetahuan lebih menyeluruh tentang pentingnya jaringan internet. Dan untuk sekolah itu sendiri dapat dibuatkan modul pembelajaran mengenai jaringan dengan menggunakan router mikrotik agar siswa lebih menyadari akan pentingnya konfigurasi jaringan internet agar lebih stabil dan cepat. Mungkin itu aja Bapak, Pak Iksan yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompoknya Pak Jian, Pak Frul, dan Pak Ragil ya. Tadi mengangkat tema tentang apa namanya router jaringan ya menggunakan mikrotik ya. Kemudian menurut dari kelompoknya Pak Jian ini indikator utama atau indikator awal yang ditemukan atau diidentifikasi sebagai permasalahan yang menjadi latar belakang utama nih. Kenapa Pak kelompoknya Pak Jian dan kawan-kawan ini memilih untuk mengangkat tema tersebut dalam penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat. Silakan Pak Jian. Ya, baik. Izin menjawab, Pak. Jadi untuk kelompok kami untuk mengangkat daripada tema tersebut, karena memang sebenarnya kita eh, hasil daripada kunjungan terlebih dahulu gitu. Khususnya memang sebenarnya yang menjurus ke kita tuh yang jurusan apa. Ternyata memang di sana sekolahnya ada jurusan TKJ. Nah, kebetulan di kelas 10 ini mereka itu kan hitungannya udah mempelajari, tapi kurang untuk mempraktekkan gitu. Khususnya memang di perangkat mikrotik ini. Karena kan memang perangkat mikrotik ini kan kalau di TKJ itu memang harus bisa gitu karena nanti di kelas 12 akan diujikan. Makanya kami mencoba membuat dasarnya daripada konfigurasi jaringan internet ini seperti apa nantinya itu karena kita buat seperti ini. Jadi supaya apa ya, supaya lebih jelas dipahaminya gitu. Karena ada beberapa teknik yang memang sebenarnya siswa tersebut nggak ada di modul. Jadi kan mereka kan pada megang buku pembelajaran, tapi di buku pembelajaran itu hanya sekilas. Contohnya misalkan di kelas 10 itu, dia itu belajar tentang perangkat router, perangkat switch, terus kemudian konfigurasinya. Mereka tuh masih pakai simulasi, pakai Cisco Packet Tracer. Nah, pada saat di semester 11, alat itu mahal. Jadi otomatis bagaimana nih supaya siswa itu tahu dasarnya pada saat konfigurasi di mikrotiknya, bukan di Cisco Packet Tracer itu. Jadi kalau tracer itu kan istilah kata masih apa ya isi topologi itu konfigurasinya belum ke fisiknya gitu makanya kami mengangkat tema tersebut sekiranya mudah-mudahan bisa lebih manfaat buat mereka gitu gitu sih. Baik, terima kasih Pak Jian. Kemudian kaitannya dengan rumpun ilmu atau mata kuliah yang ada di sistem informasi ataupun di teknik informatika itu seperti mata kuliah apa aja ya Pak ya untuk tema yang Bapak angkat. Oke, kalau rumpun, kalau kemarin saya sempat ngobrol sama mahasiswa terkait matkul juga gitu ya. Dan kalau saya kan memberikan matkul itu tentang PBO. Nah, tapi sebelum PBO itu ada beberapa dosen yang mengajarkan tentang Jarkom gitu. Makanya dia terinspirasi di situ. Jadi pada saat saya masuk kelas, saya tanya sama mahasiswa sebelum jam saya itu matkul siapa tentang Jarkom. Nah, alhasil kami pun khususnya setelah berdiskusi gitu kan, berdiskusi bertiga kira-kira apa sih yang mau diangkat. Nah, apalagi kita udah ketemu subjeknya nih gitu kan. Nah, coba ke Jarkom aja kali kita arahnya, mungkin begitu Pak. Jadi kita ketemunya emang sebenarnya dari matkul Jarkom itu hasil kita coba buat angkat di PKN kita ini gitu Pak. Oke, jaringan komputer berarti ya. Iya, jaringan komputer. Oke, yang terakhir ini kan materinya lumayan teknis ya dan kayaknya praktek. Nah, kemudian Betul, ada iya. nggak kira-kira keberlanjutan dari kegiatan yang sekarang? Mungkin ke depannya akan ada PKM lanjutan tentang jaringan komputer ataupun yang lebih advance lagi tentang jaringan komputer itu atau gimana, Pak? Ada keberlanjutan nggak dari PKM yang sekarang? Insya Allah nanti ada berkelanjutan karena kan tadi kan saya juga udah ada beberapa poin yang saya sampaikan ya terkait salah sertifikat MTCRA, MTCRE gitu kan. Jadi kan di situ bagaimana sih kita membahas buat ujian MTCRE, MTCRA gitu-gitu. Jadi kalau sekarang itu konfigurasi sederhana bagaimana supaya
si klien ini dapat internet saja gitu loh. Nanti berkelanjutan itu bagaimana kita mengkonfigurasikan limitasi misalkan bandwidth yang misal kata misalkan ruang satu bandwidth sekian itu apa sih yang menjadi kendalanya itu harus menggunakan kabel apa nih gitu kan ataupun misalkan menggunakan ASPoint gitu kan. Nah, itu nanti ada pembagian-pembagiannya kayak gitu. Sebenarnya insya Allah ke depan juga ada berkelanjutan sih Pak. Baik, terima kasih Pak Jian. Saya rasa cukup untuk kelompoknya Pak Jian, Pak Siap, Fahrul, dan Pak Ragil. ya siap. Kami nyatakan kelompoknya sudah selesai menyatakan melaksanakan PKM dan sudah didiseminasikan di program studi sistem informasi. Ya, Terima kasih untuk Pak Jian, Pak ya, Fahrul, siap. dan Pak Ragil ya. Ya, Terima siap. kasih Pak. Silakan melanjutkan kegiatannya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak.